Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang dan semangat pagi untuk kita semua. Sedikit pantun untuk memulai hari ini nih ya Bapak dan Ibu. Pakai layanan Accurate, banyak keuntungan. Ngomongin logistik, ya bersama tim Oktri. Halo Bapak dan Ibu sekalian, kenalin saya Anggi Monika, MC moderator pada hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir nih secara virtual di acara webinar Accurate Talk series ke-7, Accurate X Oktri, mengenal bisnis freight forwarding and logistik bersama Oktri dan Accurate. Perkenalkan, saya Anggi Monika yang akan menjadi moderator dan akan menemani Bapak dan Ibu sekalian hingga 90 atau 1,5 jam ke depan dengan acara yang tentunya menarik dan topik yang begitu hangat, yaitu mengenai tentang bisnis freight forwarding dan juga logistik. Bapak Ibu sekalian, Equatok sendiri merupakan sebuah media edukasi bisnis yang dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan inspirasi bisnis untuk tetap berinovasi dan juga mengembangkan bisnisnya. Jadi bersama dengan Accurate Partner yang dalam hal ini adalah Oktri, peserta akan berdiskusi nih secara langsung mengenai kendala bisnis apa aja sih yang sedang dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan nantinya akan mendapatkan solusi yang tepat dari para expertise kita yang akan sharing pada hari ini. Jadi harapannya kita semua bisa dapat informasi baru, insight-insight baru, inspirasi baru, ilmu baru yang pastinya akan bermanfaat untuk jenjang karir bisnis Bapak dan Ibu semuanya ya. Baik, sebelum kita panggil panelis kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, mungkin boleh kali ya gantian bisa memperkenalkan diri, seperti saya memperkenalkan diri di awal dengan pantun, tapi mungkin kita bisa sederhanakan, kita bisa gunain kolom chat dengan menuliskan nama bisnis, trip industri bisnis, trip kota untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi harapannya di sini kita bisa bersama-sama ya berbagi informasi seputar bisnis Bapak dan Ibu. Karena kita mungkin aja nih habis selesai acara ini akan terjadi kolaborasi antara bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selagi Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom chat komentar yang akan dibantu oleh tim kami, yaitu nama bisnis, trip industri bisnis, trip kota, saya akan membacakan peraturan selama webinar berlangsung yang wajib untuk diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yep. Berikut untuk rules pada hari ini. Jadi saat sesi pembicara nanti menjelaskan materinya, peserta bisa langsung ya memberikan pertanyaannya pada kolom Q&A. Terus juga kita bisa bersosialisasi bareng nih di kolom chat untuk sharing dan juga networking. Jadi nggak usah malu-malu untuk kolom chat di Zoom Bapak dan Ibu masing-masing ya. Terus juga nanti di akhir acara akan ada feedback form untuk mendapatkan promo spesial dari Accurate Talks pada hari ini. Dan sesi Q&A berlangsung, kami akan memberikan kesempatan untuk para peserta untuk bisa bertanya langsung open mic kepada para panelis kita mengenai apa aja sih kendala bisnis yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu ataupun seputar dengan materi yang disampaikan oleh para panelis kita pada hari ini. Dan sedikit bocoran informasi bahwa nanti di akhir acara e-talk, selain Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, Accurate dan juga Oktri juga akan memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang aktif pada hari ini. Akan ada special merchandise dari Accurate untuk 5 orang yang beruntung pada hari ini yang tentunya aktif ya Bapak dan Ibu di kolom chat ataupun bertanya di kolom Q&A dan open mic nantinya. So, stay tune terus. Dan di sini saya udah nggak sendirian lagi nih Bapak dan Ibu, karena di tengah-tengah kita udah hadir nih para pembicara yang luar biasa pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka yuk kita kenalan. Hari ini kita kedatangan dari 3 pembicara hebat, yang itu pertama dari Head of Marketing Accurate Indonesia, ada Bapak Baskar Aji, dan juga 2 pembicara yang kami hadirkan langsung nih dari Oktri Team, yaitu Bapak Leonard selaku CEO Oktri dan juga Bapak Arvin. Halo Bapak semuanya. Mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu ngelihat di banner, itu cuma ada 2 ya pembicaranya, tapi kita langsung hadirkan
3 orang pembicara pada hari ini. Nanti kita akan kenalan di sesi berikutnya. Dan kalau misalkan kita berbicara nih sedikit mengenai bisnis freight forwarding dan juga logistik, pastinya di kalangan pebisnis logistik menjadi perbincangan hangat ya, karena peluang potensi yang besar dan tentunya sektor ini tuh masuk ke dalam jajaran 1 dari 11 sektor yang diizinkan untuk tetap berjalan meski di masa pandemi. Hal ini juga selaras nih dengan data yang diberikan oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia bahwa kenaikan arus logistik akan meningkat di kuartal kedua tahun 2022 hingga 10%. Wah, tapi walaupun juga meningkat setiap tahunnya, masih sering banget nih ditemukan berbagai macam kendala dan juga permasalahan dalam sektor ini, terutama dalam hal teknologi, quality, cost, dan juga time atau waktu. Nah, itu kalau misalkan kita berbicara mengenai dari sisi logistik. Lalu gimana ya dengan kita yang bergerak bukan di bidang logistik ataupun kita yang baru mulai merintis bisnis nih Bapak dan Ibu. Pastinya kita cukup familiar ya mendengar di lapangan bahwa kalau ada kirim-mengirim, ekspor-impor, di situ pasti ada yang namanya penyedia jasa freight forwarding dan juga logistik. Tapi siapa sih sebenarnya mereka ini? Apakah dua hal ini sama atau berbeda ya? Selain itu juga semakin besar usaha bisnis kita, pastinya orderan akan semakin banyak yang harus dikirim. Tapi kalau udah urusan kirim-mengirim barang, pasti nggak akan jauh-jauh lagi nih dari masalah keuangan yang nantinya ujung-ujungnya sulit dalam hal pencatatan dan juga pembukuan. Mau buat manual tapi suka nggak balance ya Bapak dan Ibu, jadi serba bingung deh. So, sebenarnya apa ada ya jasa digital accounting keuangan yang udah terintegrasi dengan layanan freight forwarding dan juga logistik? Kalau ada, seberapa besar sih pengaruhnya dan juga keuntungan dalam kelancaran sektor bisnis kita? Nah, penasaran untuk mengetahui dan juga menjawab berbagai isu topik pada hari ini? Don't worry, be happy, karena kita akan membahas mengenai lebih jauh tentang bisnis freight forwarding dan juga logistik sampai peran teknologi sebagai solusi dari bisnis kita. Namun sebelum itu, sebelum kita mendalami bisnis logistik, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu nih mengenai digitalisasi accounting bisnis, yaitu langsung dari pakarnya, dari Accurate. Accurate itu sendiri yang akan memudahkan proses finansial bisnis Bapak dan Ibu untuk menjadi solusi efektif bagi bisnis supaya tetap berkembang meskipun di masa pandemi ini. Langsung aja saya hadirkan pembicara pertama kita. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi ya Bapak dan Ibu, yaitu langsung dari, wah bajunya aja udah accurate banget nih hari ini. Seorang head marketing yaitu Pak Baskara Aji selaku head of marketing dari Accurate Indonesia. Halo, selamat siang Pak Baskara Aji. Halo, sore Anggi, sore Bapak Ibu semua. Ini Pak Aji atau Pak Baskara nih Pak? Aji aja sih biasanya. Udah makan siang ya Bapak Aji ya? Udah baru aja. Langsung. Langsung ya Pak. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi kali ya Pak, karena orang-orang juga udah mulai pengen tahu nih ada apa aja sih di Accurate kali ini. Mungkin ada promo-promo baru kan ya? Ya. Langsung aja kepada Bapak Aji kami persilahkan untuk paparan ilmunya dan materinya. Oke, thank you Anggi. Ya, sekali lagi selamat siang ya Bapak Ibu semua. Thank you udah hadir. Jadi mungkin dibilang saya menyampaikan ilmu baru, saya rasa mungkin tidak akan lebih detailnya. Sebenarnya lebih menarik kan kita bicara soal freight forwarding ya, tadi sama bisnis logistik. Nah itu mungkin nanti bisa disampaikan sama tim yang lebih ahli di bidangnya gitu. Jadi mungkin untuk saat ini saya izin untuk sharing sekilas itu ya terkait tentang Accurate ini seperti apa sih gitu. Mungkin memang dari Bapak Ibu kan ada yang sudah pengguna Accurate itu, cuma kan mungkin ada yang belum. Jadi saya izin sharing sedikit ya tentang Accurate. Saya coba share screen dulu. Mungkin boleh dibantu konfirmasi apakah sudah muncul untuk layarnya? Iya, sudah Pak. Oke, thank you Anggi. Ya, jadi saya langsung aja gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal Accurate itu mungkin ada yang belum mengenal gitu Accurate ini apa sih waktu kita join, mungkin lebih ingin tanya soal freight forwarding-nya. Jadi Accurate ini kita adalah suatu software bisnis gitu ya. Software bisnis untuk apa? Untuk membantu pebisnis itu dari bicara soal pengelolaan, mengawasi sampai pembuatan laporan keuangan dengan mudah gitu ya.
Jadi produk-produk Accurate ini kita juga sudah digunakan lebih dari 483.000 pengguna di seluruh Indonesia, sudah lebih dari 21 tahun juga, dan 6 tahun berturut-turut kita mendapatkan Top Brand Award di bidang software akuntansi. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi ya, Accurate itu mungkin beberapa pertanyaan yang suka muncul itu, Accurate ini bisa digunakan oleh siapa sih gitu untuk bidang jasa apa, apakah hanya bisa digunakan oleh corporate atau enggak. Gitu. Jadi sebenarnya secara umum Accurate ini bisa digunakan dari sisi skala bisnis ya. Sebenarnya mau kita bicara baru mulai gitu, kita baru mulai jadi startup, UKM, perusahaan menengah sampai perusahaan besar, TBK pun bisa menggunakan Accurate online. Seperti itu. Nah, gimana kalau dari sisi jenis bisnisnya gitu ya? Kalau dari jenis bisnis juga sangat luas gitu. Jadi kita bicara misalkan dari sisi usaha dagang, itu ya ini yang paling banyak juga customer kita gitu. Jadi dari wholesaler, retailer, gitu atau usaha jasa, misalkan dari seperti apa tuh bengkel, salon, ataupun tentunya ya logistik juga salah satunya di sana ya. Contoh seperti kan salah satu klien kami memang kan bidangnya logistik tuh seperti itu. Jadi itu memang kita bisa membantu untuk usaha dagang, usaha jasa. Selain itu juga dari sisi bisnis F&B ya, yang memang lagi marak saat ini, dan juga sampai bisnis produksi ataupun manufaktur, misalkan pabrik gitu ya. Karena memang kita bisa mendukung hingga sampai level itu gitu. Jadi memang sangat luas lah untuk penggunaan Accurate seperti itu. Nah, kalau di luar sana gitu ya, mungkin kalau Bapak Ibu bertanya apakah tahu Accurate itu kan mungkin secara umum software akuntansi gitu ya. Nah, tapi tadi kan saya sempat sampaikan bahwa kita adalah software bisnis. Nah, bedanya apa sih? Itu bedanya adalah karena memang Accurate tidak hanya menyajikan solusi accounting gitu ya. Karena memang itu hanyalah salah satu fitur unggulan kami. Di lainnya adalah kita bisa mendukung untuk dari sisi penjualan ya, penjualan invoicing itu termasuk juga dengan aplikasi kasirnya, ada pembelian, kita bicara soal pengelolaan stok, pengelolaan gudang, pencatatan biaya, fix aset, pajak, laporan keuangan, hingga integrasi dengan partner pihak ketiga. Nah, mungkin kalau yang bicara integrasi, nanti saya akan share di slide terakhir gitu ya, poin apa sih yang kita maksud dengan integrasi, seperti itu. Cuma memang poinnya adalah, ya kita memberikan solusi yang lengkap lah. Jadi untuk pebisnis, dari satu aplikasi aja udah bisa dapat semua gitu. Makanya kita menyampaikan kita adalah suatu software bisnis. Seperti itu. Nah, Accurate ini dipakainya di mana gitu ya? Gimana sih cara pakainya? Harus install enggak? Nah, karena kita ini cloud based gitu ya dan juga web based juga, jadi cukup menggunakan web browser, kita bisa langsung akses itu nggak perlu install, mau dari tablet, smartphone, laptop, itu mau dari PC gitu kan, mau kita pakai Mac, pakai Windows, mau pakai Linux pun juga bisa gitu. Selama ya bisa buka web browser gitu. Jadi itu memang salah satu fleksibilitasnya di situ. Ya kita tinggal daftar, masukin data, udah bisa langsung start doing transaction ya, seperti itu. Itu dari sisi kemudahannya lah. Nah, saya mungkin juga tambahkan sedikit akan sharing beberapa sih kira-kira solusi-solusi yang paling umum ya digunakan sama pengguna Accurate. Jadi yang tentunya pertama tadi ya saya bicara soal invoicing gitu, karena memang ini yang paling umum ya, invoicing, penjualan ataupun pembelian. Accurate ini sangat fleksibel gitu. Jadi karena kan tiap bisnis proses dari quotation, bikin sales order, bikin invoice gitu kan. Tapi ada yang mungkin saya mau langsung starter dari invoice, ada yang perlu down payment, ada yang perlu delivery order dan lain sebagainya. Di Accurate ini tinggal menyesuaikan aja gitu Bapak Ibu maunya apa, ya udah tinggal digunakan. Jadi sangat fleksibel. Tidak harus mengikuti dari Accurate maunya gimana gitu sih. Jadi makanya itu bisa segala jenis bisnis bisa menggunakan Accurate. Nah, di luar invoicing, kita juga tentunya untuk pengelolaan stok tadi ya. Jadi untuk mungkin yang bisnis di bidang retail, nah ini sangat membantu nih buat kita manage stok gitu kan. Kita bicara soal multisatuan, mau jual pieces, lusin, mau box, kontainer itu pun bisa satuannya kita atur. Mungkin untuk yang memerlukan nomor seri, ada nomor batch, expired date itu juga bisa. Sampai yang kita punya multi gudang, kita mau kelola, arus keluar masuk barang antar gudang gitu kan. Pas kita mau stok opnam, nah, itu akan sangat jelas tuh kelihatan, barang saya, misalkan sepatu merah ini ada di gudang A 100, di gudang B 200, keluar masuk ke jelas. Itu semua bisa kita kelola dengan mudah sih. Seperti itu. Itu dari sisi stok ya. Nah, kalau kita bicara tadi akuntansi gitu ya, lalu gimana sih kalau terkait akuntansinya? Nah, di Accurate ini kita akan sangat menghemat waktu gitu kalau kita bandingkan dengan yang versi manual gitu ya.
Kenapa? Karena ya kita sebagai pebisnis ataupun staff kita ya cukup mencatat transaksi seperti biasa. Misalkan tadi kita mau buat invoice, penjualan, pembelian, mau catat biaya, tinggal buat aja di Accurate. Nah, sisanya nih yang teknis-teknis, pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan lain-lain, sampai pembuatan laporan keuangan, yang mungkin kalau dikerjakan butuh berjam-jam gitu ya. Nah, di Accurate udah instan, langsung jadi. Gitu. Jadi akan sangat membantu lah untuk kita yang mungkin timnya sangat terbatas gitu ya. Nah, sekarang ini udah 80% waktunya udah dihemat dengan adanya Accurate. Seperti itu. Jadi tadi ya kalau kita bicara soal laporan keuangan, ada lebih dari 200 report, tinggal cari tuh di menu laporan, tinggal klik, hitungan detik langsung keluar laporannya. Jadi kita nih khususnya sebagai business owner itu bisa lebih mudah ya kita tahu kondisi bisnis kita saat ini seperti apa sih. Kita mau take action juga lebih cepat gitu kan, nggak perlu kita nunggu tim accounting atau finance nunggu nih sampai akhir bulan misalkan baru jadi laporannya, baru kita lihat itu kan sebulan. Nah, tapi kalau ini kita kapan aja kita mau lihat bisa. Seperti itu dari sisi laporan. Sedangkan kalau dari sisi perpajakan juga kita juga sangat membantu gitu ya, karena perhitungan pajak kan sudah otomatis gitu ya, misalkan PPN, dari PPh 21, 23, 4 ayat 2, PPh 15, itu sampai juga kita bicara pembuatan faktur pajak, pelaporan, sampai code billing itu juga sudah bisa dikelola langsung di Accurate. Gitu. Kenapa bisa? Karena kita sudah terintegrasi langsung sama DJP. Gitu. Karena memang kita adalah partner resminya ya, di mana hanya ada 14 di Indonesia dan kita adalah salah satunya. Seperti itu. Itu kalau bicara soal perpajakan. Nah, lalu gimana kalau soal keamanan gitu? Ini juga sering ditanya gitu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena segala macam transaksi yang ada di Accurate ini sudah terenkripsi setara dengan perbankan. Gitu. Terlebih dari itu juga kita bisa membatasi akses-akses nih sedemikian rupa. Misalkan oke, si Pak Haji cuma bisa lihat penjualan, data penjualan. Si Pak Budi cuma bisa lihat data pembelian. Misalkan itu bisa disetting dari segi aksesnya atau dari sisi waktu. Misalkan cuma bisa dibuka datanya di jam kerja atau di Senin sampai Jumat misalkan. Masih kurang kita mau tambahkan approval juga bisa gitu. Jadi kita bisa memastikan bahwa data-data yang kita miliki ini memang hanya yang berkepentingan yang bisa mengakses ya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, itu dari sisi keamanan ya. Oke, lalu selain itu juga gitu kan, kita kan di versi web itu. Zaman sekarang ada nggak sih mobile-nya? Nah, kita juga sudah mendukung nih. Kita ada 3 aplikasi, itu ada di saat ini baru ada untuk pengguna Android ya, jadi ada di Google Play Store. Kita ada Accurate Lite, ini adalah versi Accurate Online yang lebih simple sebenarnya, tapi sudah sama powerful-nya lah. Karena fitur-fitur yang paling penting sudah ada di sana juga. Kita untuk Bapak Ibu yang mungkin punya toko gitu ya, perlu frontliner, perlu kasir. Nah, kita juga sudah include dengan namanya Accurate POS untuk sebagai aplikasi kasir. Atau Bapak Ibu yang mungkin memiliki tim sales nih, canvassing keluar, mencari pesanan. Nah, kita juga sudah ada aplikasi Canvasser. Seperti itu, ini juga semua sudah include dalam paketnya Accurate. Gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya fitur-fitur lainnya yang mungkin kalau kita bicara freight forwarding gitu ya, mungkin bicara ekspor impor, misalkan contohnya akan ada bicara soal mata uang asing gitu. Nah, kita juga sudah mendukung multi mata uang seperti itu sih. Jadi itu juga salah satu dari sekian banyak fitur Accurate lah yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mau punya banyak cabang kita handle, kita mau kelola proyek, departemen dan lainnya itu juga sudah ada fitur tambahan di sana. Seperti itu. Nah, kalau masih kurang, nah itu saya akan kembali ke yang tadi integrasi dengan partner pihak ketiga gitu. Karena memang kita punya keinginan user-user Accurate ini bisa mudahlah menjalankan bisnis gitu, tidak hanya dari Accurate aja. Karena kan tidak mungkin kita menyediakan seluruh fitur gitu kan. Sedangkan ada partner-partner kita yang memang fokus di sana ya kita integrasikan aja gitu. Jadi misalkan seperti partner omnichannel, kasir, bank gitu kan. Capital, HRIS dan lain sebagainya. Nah, kalau kita spesifik nih hari ini kita bicara soal freight forwarding dan logistik, kita ada partner dengan Oktri gitu kan. Nah, jadi Oktri ini juga kita sudah rilis ya, sudah ada di Accurate Store. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan Accurate khususnya gitu bisa tinggal login di Accurate, tinggal buka menu settings tuh yang di kiri atas, cari Accurate Store. Nah, bisa cari itu ada Oktri di sana. Gitu. Nah, Oktri ini apa? Mungkin sekilas saya sampaikan ya, dia adalah memang sistem yang terintegrasi gitu ya, memang untuk membantu mempermudah Bapak Ibu yang bisnisnya freight forwarding ya. Seperti itu. Nah, cuman untuk lebih detailnya, apa sih Oktri?
bagaimana Anda bisa membantu, dan apa korelasi antara Oktri ini dengan Accurate Online. Nah, saya rasa itu nanti akan lebih baik disampaikan oleh Pak Leonard sama Pak Arvin ya dari Oktri, seperti itu sih. Jadi mungkin kalau dari saya sih sementara cukup itu saja untuk sebagai introduction awal ya terkait Accurate. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih tahu solusi apa sih dari Accurate, kita mau diskusi, bisa disampaikan di kolom Q&A. Nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab. Seperti itu sih. Saya kembalikan langsung ke Anggi ya. Thank you. Iya, Pak. Terima kasih kepada Pak Aji nih. Wah, jadi menarik ya, Pak. Jadi Accurate ini benar-benar memberikan kemudahan untuk para pelaku bisnis sesuai dengan tagline-nya, yaitu bisnis jadi mudah. Apalagi powerful-nya kita juga udah, selain ada Accurate Online, kita juga ada Accurate Post, Accurate Light, dan juga Canvasser. Jadi cukup catat transaksi, langsung bisa tahu deh tuh ya laporan keuangannya kayak gimana. Serta dapat memanfaatkan fitur yang udah terintegrasi ya ternyata dengan Oktri ini. Jadi udah bisa deh kelola penjualan, pengiriman, dan juga keuangan dari berbagai marketplace lebih mudah dan efisien hingga 80%. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian udah nggak perlu khawatir lagi nih mengenai laporan keuangannya, apakah bisnisnya untung atau rugi sih. Dan jadi kita semua juga bisa lebih fokus ya untuk pengembangan bisnis kita dan juga siap untuk berekspansi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang kepo-kepo tentang Accurate nih, di sini bisa langsung kunjungin di website accurate.id, atau kita juga punya Instagram yaitu accurate.id untuk mengetahui informasi lebih jelasnya. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan paparan dari ilmu dari Pak Aji, saya dan juga para peserta di sini semakin penasaran nih dengan integrasi yang dilakukan oleh Oktri dan juga Accurate, karena tadi sempat dibahas sedikit ya bahwa Accurate ini udah terintegrasi nih dengan Oktri. Sebelum kita lihat detail integrasi yang dilakukan oleh Oktri dan juga Accurate, kayaknya kita akan memulai dengan mengenal dari bisnis freight forwarder dan juga logistik kali ya. Mungkin di sini udah ada pembicara kedua kita, langsung nih dari CEO Oktri yang pastinya udah berkecimpung dengan sektor ini yang luar biasa, yaitu ada Bapak Leonard selaku CEO dari Oktri. Halo, selamat siang Bapak Leo. Ini saya Halo, selamat siang. Pak Leo ya. Iya, Bu Anggi. Pak, hari ini kayak fresh banget, dari bajunya udah kuning-kuning, mantep banget. Mungkin bisa langsung kali ya Pak, orang-orang kayak di sini udah penasaran apa sih bisnis freight forwarder dan juga logistik nih, apalagi saya yang bukan dari logistik people gitu. Mungkin bisa di present kali ya Pak. Kepada Pak Leo kami persilakan. Oke, Bu Anggi juga sama, bajunya udah senada tuh, warna merah. Iya, manis. Oke. Makasih. Lalu saya akan mulai. Mungkin saya buka dengan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Saya sebut selamat pagi supaya kita memiliki semangat pagi nih, gitu. Karena sekarang siang-siang, hari Jumat lagi, ya itu biasanya jam-jam ngantuk. Ya, saya harap kita tetap bisa semangat, seperti semangat pagi, seperti yang tadi saya bilang. Oke, mungkin untuk introduksinya terima kasih ya Bu Anggi ya, tentunya dengan penjelasan dari materi oleh Pak Aji serta tim Accurate yang sudah memberikan kesempatan nih pada kami untuk bisa berkolaborasi dalam event webinar ini. Nah, berikut saya karena saya sudah diberikan kesempatan, saya akan sharing nih mengenai tema kita, yaitu mengenal bisnis freight forwarding dan logistik bersama Oktri dan Accurate. Oke, sebelum kita memulai, saya minta izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk sharing screen agar bisa memperkenalkan produk-produk kami. Oke, minta konfirmasi apakah screen saya sudah muncul? Sudah mantap, Pak. Oke, nah ini bisa dilihat nih, di sini kita gambarnya hutan. Jadi rimba house atau ini kita mengambil filosofi dari hutan. Oke, saya akan masuk langsung ke slide ini. PT kita ini namanya PT Rimba Navigasi Indonesia alias sebutan Rimba House. Kita bergerak di bidang ICT company yang sifatnya untuk menghandle seluruh bidang teknologi, sorry ya. Nah, kami bertujuan menciptakan ekosistem seperti dalam hutan supaya bisa mengefisiensi, bisa mengoptimalkan dan membuat efektivitas dalam
proses bisnis digitalnya bagi perusahaan yang menggunakan jasa kami. Nah, ini adalah produk-produk kami. Kita sebutan software ini dalam istilah trees atau pohon. Nah, ini produk kami adalah ada oak tree, ada bamboo tree, ada lagi mango tree mungkin yang sifatnya customized. Tapi pada topik kali ini kita akan lebih highlight-nya lebih ke arah oak tree yang akan saya jelaskan. Nah, terus di customize ini kita juga bisa memprovide kebutuhan software yang memang sifatnya custom ya buat Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ada sebuah kebutuhan kita bisa bantu provide. Lalu berikutnya ada lagi ROX atau hardware. Di sini kita bisa bantu dalam hal pengadaan server atau laptop atau PC mungkin. Terus berikutnya ada lagi LAN installation. Ini maksudnya jasa cabling ya. Maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu ada memulai usaha baru atau mungkin pindah kantor misalkan. Bahkan biasanya membutuhkan pemasangan kabel yang baru. Nah, kita bisa bantu dalam hal cabling. Lalu ada juga pemasangan CCTV dan juga device and asset management. Ini menjawab kebutuhan bagi Bapak Ibu yang mungkin perusahaannya belum menggunakan atau mempunyai divisi IT. Nah, saya sering temui dan mungkin kita bisa membantu di area situ. Jadi tidak perlu repot ya, terima beres dari jasa kita. Jadi kita bisa mengontrol aset-aset yang digunakan seperti laptop, PC dan sebagainya, dan kita bisa tahu nih histori yang dipakai dan spare part yang digunakan dan sebagainya. Lalu berikutnya ada lagi nih network atau river. Di sini kita provide jasa konfigurasi di area networking seperti VPN dan tunneling, lalu troubleshooting dan juga instalasi seperti mungkin Bapak Ibu lebih familiar nih kalau saya sebutkan Cisco atau mungkin Mikrotik dan sebagainya. Nanti kita bisa bantu juga di situ. Nah, setelah ini saya akan bahas tentang apa sih perbedaan freight forwarding logistik. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit pemahaman dari saya, karena kalau dari Google itu sangat banyak nih arti-artinya. Nah, pertama akan saya jelaskan nih, freight forwarding itu apa sih? Freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak sebagai broker atau handling untuk import atau ekspor atau domestik. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin import barang, nanti Bapak tinggal serahkan kepada freight forwarding dan sisanya freight forwarding akan menghandle supaya barang tiba dengan sampai tujuan. Lalu ada lagi nih definisi yang kedua, logistik. Nah, logistik ini kalau menurut saya, ini kita adalah aktivitas logistik atau aktivitas pengiriman barang. Nah, mungkin freight forwarding adalah cakupan di dalam logistik tersebut. Jadi misalkan logistik itu selain ada freight forwarding, ada lagi shipping line atau yang punya kapal ya, misalkan pelayaran, atau juga airlines atau pesawat, terus ada juga NVOCC, consolidator, dan sebagainya. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Setelah ini saya akan masuk ke materi oak tree yang akan dibantu oleh rekan saya dengan Bro Arvin, tapi sebelumnya saya akan kembalikan kepada Bu Anggi. Silakan Bu Anggi. Wah, terima kasih Pak Leo. Jadi benar-benar ya Pak, kita udah tahu nih apa bedanya sih dari freight forwarding dan juga logistik, dan di sini kalau misalkan Bapak dan Ibu yang punya kebutuhan yang custom kayak pengadaan atau cabling, device dan asset management bisa banget dibantu oleh tim oak tree ya Pak. Dan iya, betul Bu. Ya, dan kalau misalkan saya lihat nih benar-benar dari oak tree ini the first integrated freight forwarding accounting system ya. Ini yang akan dipaparkan materinya oleh Pak Arvin yang pastinya nih menjawab banget keresahan dari Bapak dan Ibu yang usahanya menggunakan jasa freight forwarding dan logistik, tapi pengen juga nih cari tahu ada nggak sih jasa layanan yang pakai accounting sistemnya juga. Jadi kalau kita udah makin penasaran, kita beralih kepada pembicara terakhir kita hari ini yang pastinya udah ditunggu-tunggu juga nih. Ini core-nya banget nih pada hari ini. Jadi kita lebih tahu tentang teknisnya. Langsung aja kita sambut Bapak Arvin dari tim oak tree. Halo Pak Arvin. Halo Ibu Anggi. Sehat Pak? Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini on dari mana nih Pak? Dari kantor kah? On dari kantor Bu. Dari kantor, siap. Oke, mungkin langsung aja kali ya Pak untuk menyambung dari Pak Leo tadi. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Ibu Anggi, Pak Leo dan semuanya yang hadir di webinar kali ini. Kita akan masuk ke topik utama kita yaitu oaktree.id yang yaitu sistem freight forwarding. Nah, untuk oak tree itu sendiri adalah sistem freight forwarding yang terintegrasi di berbagai divisi Bapak Ibu.
Contohnya divisi marketing, operation, finance, dan accounting. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan perusahaan yang konvensional dengan sudah menggunakan Oct3. Yang pertama, misal atau menggunakan Google Drive yang akan mengakibatkan akan kehilangan data atau pekerjaannya masih double input. Nah, contohnya tim operation memiliki sistem sendiri dan tim finance memiliki sistem sendiri yang mengakibatkan harus double cross check nih apakah datanya sesuai atau enggak. Tapi dengan menggunakan Oct3 kita sudah terintegrasi dengan satu tempat dan kita sudah terintegrasi juga nih dengan Accurate Online. Itu pekerjaan yang double input itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, dan misalkan untuk kehilangan data itu juga sudah tidak ada. Dan yang kedua, untuk live reportnya kita real time. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin mengetahui nih laporan keuangan tahun lalu, itu bisa langsung di search, di show, atau di download. Dan yang ketiga, karena low error-nya kita sudah sedikit nih, karena kita jasa file forwarding itu lebih banyak komunikasi. Nah, di mana kalau menggunakan Oct3 itu kita sudah menggunakan fitur namanya notifikasi. Jadi setiap divisi itu ketika sudah melakukan tugasnya akan melempar nih ke, misalkan tim marketing sudah membuat penawaran, dia akan memberikan notifikasi ke operation nih untuk melakukan booking pelayaran atau booking pelayaran dan misalkan membuat job file. Dan yang keempat, kita sudah paperless karena semua dokumen yang tadi biasa disimpan di gudang dokumen itu bisa langsung sekarang bisa diupload nih di Oct3. Sewaktu-waktu misalkan Bapak Ibu mau cari nih dokumen job file 005 itu tinggal di search atau di show aja nih, bisa ditampilkan. Dan yang kelima, kita work from anywhere karena Oct3 itu sendiri sudah berbasis cloud base. Dan kita juga bisa menghemat untuk sumber daya. Contohnya Bapak Ibu misalkan perusahaannya sudah berkembang dari 30 karyawan jadi 50 karyawan, otomatis membutuhkan space atau sewa ruko untuk menampung karyawan tersebut. Tapi dengan menggunakan Oct3 yang sudah berbasis cloud base, Bapak Ibu tuh bisa melakukan sistem kerja work from home. Nah, berikut fitur-fitur dari Oct3. Yang pertama ada dashboard, adalah ringkasan informasi yang bisa ditampilkan sesuai kebutuhan klien. Dan yang kedua, quotation inilah fitur yang digunakan untuk marketing untuk membuat penawaran. Tujuannya agar setiap marketing itu memiliki template yang seragam agar terkesan lebih profesional. Dan yang ketiga, ada list customer. Fitur ini digunakan untuk memonitoring para marketing agar mengetahui nih dia sudah memfollow up customer itu udah sampai mana statusnya, sudah di visit belum, sudah deal atau belum. Bisa digunakan fitur ini. Dan yang keempat, staffing nih sampai invoicing selesai ke pihak finance. Saya ngambil contoh, misalkan marketing ini udah mendapatkan penawaran, dia akan mendapatkan shipping instruction dari customer. Setelah itu dia marketing akan memberikan notifikasi ke operation untuk operation ini melakukan booking pelayaran, dan membuat job file. Nah, misalkan udah buat job file sampai staffing, loading sebelum kapal berangkat, dia akan vendor akan memberikan invoicing dan operation akan memberikan notifikasi ke finance agar melakukan pembayaran ke pelayaran. Dan yang kelima, ada transaction copy. Fitur ini digunakan untuk orderan yang sifatnya repetitif. Saya ambil contoh, misalkan ada pemberangkatan dari Jakarta ke Shanghai, itu orderannya kimia. Nah, misalkan kimia, misalkan orderannya tiap bulan ada, itu nggak perlu input lagi dari awal. Karena dengan fitur ini, itu auto gitu. Misalkan mau kuantitinya mau dirubah, itu bisa. Dan yang keenam, spare part management adalah fitur yang digunakan untuk monitoring kendaraan itu sudah menggunakan spare part berapa banyak nih, dan sisa stoknya berapa. Dan yang ketujuh, untuk activity log adalah fitur yang digunakan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas modul di dalam Oct3 untuk mengetahui jika terjadi kesalahan, itu siapa yang melakukannya, detik keberapa, before after-nya apa, itu bisa langsung ketahuan. Dan yang kedelapan, untuk notification, fitur ini bisa menciptakan SOP, Bapak Ibu. Saya ambil contoh, misalkan tim marketing sudah memberikan penawaran, dia akan memberikan notifikasi
operation, dan selanjutnya misalnya sudah sampai invoicing, itu akan memberikan notifikasi ke finance. Jadi semua itu sudah tertata rapi Bapak Ibu. Dan yang ke-9, accounting dan report. Ini fitur yang digunakan misalkan ingin mengetahui nih setiap job file profit or loss-nya itu berapa. Dan tapi jika ingin lebih advance, kita sudah terintegrasi dengan Accurate Online. Dan untuk reportnya kita bisa tahu juga nih laporan setiap bulannya berapa, laporan performance setiap marketing berapa, itu bisa. Nah, di sini Octree itu bisa mengcover dari sisi air freight, sea freight, domestic, MKL or tracking management system, distribution, customer relationship management, accounting, consolidator, dan imposisi. Nah, di sini implementasi forwarding to Octree, di mana CRM area ini saya perlakukan sebagai marketing. Jika marketing sudah membuat penawaran, dia akan mendapatkan shipping instruction dari customer. Nah, dia akan menentukan nih tipe shipment-nya apa, ekspor, import, domestik, servisnya mau menggunakan jalur apa nih, udara, laut, customer clearance-nya, tracking-nya, FCL, LCL, breaking bulk, RoRo, lalu akan membuat job file dan detail auto-numeringnya. Itu kita bisa lebih spesifik. Saya ambil contoh, misalkan import kodenya 10.00 berapa, import 20.00 berapa, 3 domestik 30.00 berapa. Dengan tujuan kita bisa mengetahui nih setiap bulan ekspor kita ada berapa sih, import kita ada berapa, dan kita bisa menganalisanya. Lalu selanjutnya kita generate untuk shipping instruction-nya, itu kita bisa ekspor ke PDF. Jadi kita bisa melanjutkan ke pelayaran. Nah, setelah itu kita akan input general information-nya untuk shipper-nya, consignee-nya, POL dan BOD, shipping airline-nya siapa, terus master BL, master AWB, ETA dan ETD, lalu generate host BL dan host AWB, lalu costing yang dilakukan oleh marketing dan operation, misalkan selling, biaya yang ditagihkan ke customer, buying, transaksi yang dilakukan oleh vendor, terus other cost atau trial balance adalah transaksi yang sifatnya cash atau reimbursement, jurnal ada transaksi yang sifatnya refund atau komisi, terus balance sheet dan deposit, lalu kita akan mengetahui di akhirnya profit or loss job ini nih berapa. Nah, di sini sedikit informasi mengenai modul-modul Octree yang terintegrasi dengan Accurate Online. Jadi yang pertama misalkan job file, perlakuannya sebagai project, selling sebagai sales invoice, buying sebagai purchasing invoice, other cost sebagai other payment, jurnal sebagai jurnal voucher, down payment sebagai sales and purchase down payment, spare part. Di sini perlakuannya kalau misalkan finance membeli sebuah spare part itu akan masuk ke purchasing invoice. Tapi jika spare part tersebut digunakan ke kendaraan itu masuknya ke time item adjustment. Nah, masuk ke lanjutnya ke master customer sebagai customer, master vendor sebagai supplier, master item sebagai item on chart of account, master term sebagai payment term, master currency sebagai currency. Nah, di sini benefit-benefit dari Octree berdasarkan pengalaman saya, kita bisa mengefisiensikan waktu 48%. Kenapa nih Bapak Ibu? Karena untuk pekerjaan yang double input itu kita sudah tidak ada lagi. Karena yang tadi misalkan tim operation memiliki sistem sendiri, tim finance memiliki sistem sendiri, mengakibatkan mereka harus sudah cross check nih, apakah datanya sesuai atau enggak. Nah, tapi karena kita sudah partneran dengan Accurate Online, pekerjaan yang sudah dilakukan di Octree itu sudah otomatis ada di Accurate Online. Dan untuk laporannya juga real time. Dan yang kedua untuk akurasi rate-nya kita 99%. Kenapa? Karena untuk miskomunikasi kita sudah sangat kecil. Karena kita sudah menggunakan notifikasi untuk komunikasi antar divisi. Dan yang ketiga, untuk cost reduction-nya kita sudah bisa mengurangi 22%. Kenapa nih? Karena tadi mungkin masih pekerjaan admin untuk yang double input, itu misalnya 5 karyawan bisa dikurangin menjadi 3 karyawan atau dialokasikan nih ke pekerjaan yang lain. Atau misalkan tadi saya ambil contoh, perusahaan Bapak Ibu sudah berkembang nih dari 30 karyawan menjadi 50 karyawan. Otomatis kan membutuhkan space atau menyewa ruko nih untuk menampung karyawan tersebut. Nah, tapi dengan menggunakan Octree yang berbasis cloud base,
karyawan itu bisa menerapkan sistem kerja work from home. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Untuk event webinar di kali hari ini, itu kita lagi ada diskon 50% dan ekstra 1 bulan pertama jika Bapak Ibu mendaftar nih. Mendaftar jika Bapak nanti akan kita follow up, agar kita tahu nih, misalkan Bapak kebutuhannya mau seperti apa. Nah, nanti Bapak bisa kunjungi menggunakan barcode ini atau melalui link yang ada di bawah ini, lalu menggunakan voucher code Summer of 50. Setelah itu, misalkan Bapak Ibu mau tanya-tanya lebih dalam nih, itu bisa hubungi kontak saya di nomor ini, dan atau menghubungi email atau scan barcode. Nah, sekian dari presentasi saya akan kembalikan ke Ibu Anggi. Terima kasih Ibu Anggi. Wah, terima kasih banyak Pak Arvin. Benar-benar detail banget ya Pak penjelasan dari Pak Arvin mengenai teknis integrasi dengan iCreate itu sendiri. Ternyata banyak banget keuntungannya ya kalau kita bisa langganan nih, dan kita akan mendapatkan banyak banget keuntungan jika kita menjadi membership dari Oaktri ini. Terutama promo yang ditawarkan ya Pak, benar-benar bikin tergiur nih Pak, 50% plus 1 bulan dalam 1 tahun lagi. Berarti udah bisa pakai layanan Oaktri itu untuk 13 bulan sekaligus ya Pak. Ya, betul Bu. Karena dari yang Oaktri itu sendiri udah bukan konvensional lagi, jadi lebih bisa kerja dari mana aja, terus juga udah terintegrasi, terus paperless, terus juga kerjanya yang perlu di-highlight itu kerja dari mana aja. Jadi lebih efisien, terus juga lebih akurat 99% dan juga mengurangi cost reduction. Oke. Wah, ini udah banyak yang nanya nih Pak sepertinya. Terus juga untuk kolom chat sendiri apakah bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu? Sudah bisa ya seharusnya ya. Jadi kalau misalkan untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya juga lewat chat juga nggak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi-sesi yang udah pastinya ditunggu juga ya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kali ini sesi Q&A ini bukan saya yang menghandle, saya akan ditemani oleh partner saya, yaitu Ibu Cynthia. Kepada Ibu Cynthia kami persilahkan. Selamat siang Ibu Cynthia. Halo, selamat siang Anggi dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Wah, tadi kita udah ngedengerin pembahasannya dari Pak Aji ya terkait Accurate yang memberikan kemudahan nih untuk para pelaku bisnis. Tentunya lagi ada integrasi juga sama Oaktri yang benar-benar membantu dari industri yang logistik ini nih, FF ya, Freight Forwarding. Nah, kita pengen tahu juga ini teman-teman yang udah join di sini udah nggak sabar juga ya, pengen membahas pertanyaan-pertanyaannya nih, Bapak Leo, Pak Arvin, dan Pak Aji mungkin bisa dibantu nih ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta hari ini. Dan kita juga sebelumnya pengen tahu juga nih, apakah peserta hari ini yang join industri dari mana aja nih? Mungkin bisa diinformasikan, sekaligus bisa networking juga ya di kolom chat untuk memperkenalkan bisnisnya nih. Apakah banyak yang logistik kah yang membutuhkan Oaktri atau tidak nih? Kita pengen tahu juga. Langsung aja yuk, Pak Leo, kita bacain ya pertanyaan yang pertama. Ini udah ada, oh iya, dan juga ini kita kesempatan juga ya untuk Bapak Ibu untuk bisa open mic, jadi bisa langsung raise hand aja. Tentunya kita akan kasih special merchandise juga nih dari Accurate yang benar-benar mau open mic, walaupun tidak ada pertanyaan, mungkin mau sharing terkait bisnis, itu kita open sekali. Silakan deh langsung raise hand aja, nanti admin kita akan berikan akses untuk bertanya langsung. Langsung dari Pak Rahmat Salim ya, tadi ada yang tanya juga. Siang Pak Rahmat Salim, nah ini mau bertanya nih, Oaktri ini apa bisa diterapkan di bidang transportasi, lalu apa perlu integrasi lagi dengan Accurate Online atau programnya tersendiri nih? Mungkin dari Pak Leo nih, atau Pak Arvin bisa bantu jawab pertanyaannya Pak Rahmat. Oke, tes. Ya, untuk bidang transportasi, kita Oaktri sendiri sudah provide di area, mungkin tadi kan ada di slide kita sebutkan coverage kita sampai ke bidang distribusi. Nah, itu kan saya mirip ya Pak Rahmat ya. Atau mungkin Pak Rahmat mungkin bisa open mic kali ya, biar kita bisa ngobrol nih. Boleh nih, mungkin dari admin bisa
kasih akses ya ke Pak Rahmat biar bisa sharing lebih detail nih. Ya Pak Rahmat Salim. Halo, halo. Halo, Pak Halo, Rahmat. ini udah bergabung nih. Halo, yes. Ya, Kedengaran Pak, Pak Bu? Rahmat, kedengaran Pak. Ya, Silakan Pak. ya Bu. Ini kebetulan perusahaan saya ini bergeraknya di bidang transportasi, tracking. Nah, ini so far selama ini kita pakai programnya itu sifatnya masih LAN ya Bu ya. Gitu. Saya ada kepikiran untuk diintegrasikan ke online system gitu Bu. Nah, ini kalau dari kegiatan usahanya sih tidak ribet ya Bu ya, dia cuman ada namanya uang jalan gitu, komisi supir, dan di mana terintegrasi ke dalam satu laporan Bu, yang dibilangnya laporan operasional gitu. Halo, halo. Ya, laporan Ya. operasional. Ya, laporan operasional gitu. Nah, dari sisi back office-nya, accounting-nya sih biasa aja Bu, cuman ditambahkan dengan ini. Nah, berkaitan dengan Oktri ini apakah bisa diterapkan ya Bu? Karena kan saya nangkap ini Oktri ini kan bidangnya itu spesialnya itu di custom clearance ya Bu ya. Itu untuk apa? Proses impor ekspor gitu Bu. Oke, mungkin Oke. saya Ya, bantu silakan. menjawab. Silakan Pak Leo. Iya, Pak Rahmat Salim. Oke, sebenarnya kalau ingin menjawab pertanyaan Bapak, kalau yang saya tangkap mungkin Bapak lebih arahnya ke tracking ya Pak ya? Atau Yes. mungkin Bapak, iya? Yes, Pak. Oh betul ya, oke tracking. Apakah Bapak handling sampai ke forwarding juga? Atau hanya tracking, maksudnya scope-nya mungkin lebih ke arah tracking sama tadi custom clearance ya? Kalau custom clearance kita sih nggak ini ya Pak ya, kita cuman sifatnya itu misalnya Bapak perlu angkutan untuk ngangkut barang Bapak, ya kita misalnya Bapak dari titik A ke titik B, nah saya kontak ke perusahaan kami, dihitung untuk biaya truknya berapa, selesai Pak. Gitu. Halo? Oke, ya, oke Pak Rahmat Salim. Jadi untuk Oktri ini memang kita beberapa klien kami coverage-nya ini pengalaman kami ya Pak. Jadi misalkan memang ada yang menyediakan jasa sampai dari freight forwarding sampai masuk ke tracking juga dan juga sampai ke custom clearance. Nah itu semua bisa disupport oleh aplikasi kami Oktri dan terutama in the future development nih. Biasanya kita kan memang dari segi teknis kita akan mungkin bisa ngobrol terpisah di sini, nanti kita akan follow Bapak mungkin, tapi yang scope Bapak maksudkan tadi sudah pasti kita bisa cover. Cuman ada juga area yang mungkin Bapak sudah menggunakan GPS belum ya Pak? GPS sudah. GPS sudah ya, oke. Per unit truknya sudah. Di unit truknya ya, oke. Jadi sekarang ini kita memang sudah mencatat sampai ke uang jalan contohnya ya. Kita jadi tahu nih berangkat dari mana sampai ke mana, jumlahnya berapa ritase, terus performance per mobil nih. Jadi misalkan per truk itu kita bisa tahu biayanya berapa, terus penjualannya berapa, profitnya berapa. Nah, dari Oktri kita sudah provide report tersebut. Tentunya kalau dalam accounting kita provide langsung ke accurate detailnya Pak. Nah, terus kalau tadi terkait iya, sorry Pak. Berarti Oktri ini mesti melibatkan program accurate online lagi ya Pak ya? Atau bisa independen sendiri, terpisah sendiri? Oke, menjawab pertanyaan Pak Rahmat, kita memang bisa independen Pak. Cuman kalau untuk bagian accounting, tentunya apalagi yang concern nih sebagai pembukaan yang rapi, kita sudah pasti terintegrasi dengan accurate online, gitu Pak. Oh begitu ya. Oke. Nah, lanjut Pak, lanjut. Ya lanjut Pak. Tadi mengenai Bapak kan juga ada GPS juga ya Pak. Gitu ya. Kita memang di saat ini belum ya sampai ke GPS, tapi kita lagi development dan kita sudah mempunyai ini third party atau vendor yang menyediakan GPS dan kita akan tersinkron. Jadi dalam setiap job kita bisa tahu nih perjalanan mobil, historinya bagaimana, terus biayanya berapa, terus apakah supir itu sering parkir ya. Contoh biasanya kan yang terjadi di lapangan seperti itu. Parkir terjajan dan sebagainya gitu kan ya, atau mobilnya kabur kemana atau terjadi insiden
ya terjadi insiden betul, atau mungkin mesinnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa terlacak di aplikasi kita juga. Begitu Pak Rahmat Salim. Gitu Mungkin ya. apakah ada yang masih ingin ditanyakan Pak? Mungkin sih lebih enak ketemu ya, kita ketemu. Tapi saya ada pengen nanya lagi, itu kalau misalnya untuk kan terkait dengan izin-izin unit ya, contohnya seperti perpanjangan STNK, terus KIR-nya gitu loh Pak. Itu dari Oktri sendiri ada fasilitasinya nggak Pak ya untuk timbul suatu notifikasi gitu? Oke, di sisi kita kan ada mastering ya Pak, mastering untuk tracking. Contoh mobil kita, di sini nanti ada informasi nomor KIR dan expired date-nya. Memang di sisi notifikasi belum sih Pak. Cuman kalau Bapak ada request seperti ini, kita bersedia untuk tambahkan. Jadi misalkan tanggal sekian ada due date-nya nih, berarti ada reminder kalau KIR mesti di-upgrade, diperpanjang misalkan. Nanti kita bisa buatkan itu Pak. Itu ya. Berarti ini sifatnya bisa di-custom dong Pak Oktri ini? Iya, kita bisa dibilang custom mengikuti. Jadi kita tampung dulu Pak. Misalkan ada fitur-fitur yang Bapak butuhkan, kita lihat nih apakah fitur-fiturnya bisa kita deploy, kita develop, karena ini kan nanti impact-nya bisa ke seluruh. Tapi sifatnya nanti kita akan pertimbangkan. Oh, ternyata ini bisa berguna ke perusahaan lain. Kita akan tambahkan, gitu Pak. Oke. Oke deh Pak, mungkin lebih jelasnya kita ketemu kali ya Pak ya. Nanti kita atur waktu ya. Yes Pak, betul. Nanti Pak Rahmat Salim mungkin biar lebih enak ya Bapak coba itu kontak tadi kita kan di slide kita ada tuh barcode atau mungkin ya nanti kita Pak Arvin. Nah itu boleh. Kalau nanti Bapak follow up kita aja nanti kalau Bapak emang kita demo ternyata deal nanti kita akan berikan promo kita nih yang spesial di event webinar ini Pak. Oke. Saya nanti coba bawa yang biasa yang kita kerjakan sehari-hari termasuk contoh laporannya. Nah nanti ya kita diskusi lagi deh Pak, gitu, lebih jauh gitu Pak. Oke. Ya. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya Pak Rahmat Salim. Terima kasih Pak Leo dan terima kasih Pak Rahmat. Nanti kita akan kirimkan special merchandise juga dari Accurate. Tentunya nanti akan lebih detail lagi bisa ikut demo produknya Oktri ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Leo. Kita udah banyak banget yang tanyain tentang Oktri ini. Lanjut dulu ke kolom chat. Udah ada yang nanya juga dari Ibu Riana. Di sini bertanya terkait bagaimana nih pengiriman data dari Oktri ke Accurate Online, apakah real time atau tidak, dan jika ada gagal atau error itu bagaimana tuh penanganannya Pak? Ada yang bertanya seperti ini nih Pak. Silakan Pak Leo atau Pak Arvin saya beri bantu dijawab. Oke, saya bantu jawab ya Bu. Oke, kepada Bu Riana menjawab pertanyaan bagaimana pengiriman data dari Oktri ke Accurate Online. Nah ini Oktri ini kita menarik ya pertanyaannya ya. Maksudnya Oktri kita kan terintegrasi dengan Accurate Online melalui API. Nah nanti mungkin kalau misalkan ingin melihat bagaimana caranya, mungkin kita bisa atur waktu untuk live demo. Kembali lagi ya, bisa lihat di scan di barcode-nya tadi atau mungkin bisa visit ke website kita. Nanti kita akan follow up. Lalu pertanyaannya apakah real time atau tidak? Sudah pasti kita bisa atur dua part nih Bu Riana. Jadi pertama kita bisa langsung tersinkron ketika submit langsung masuk ke Accurate Online secara real time atau kita berikan approval akses gitu. Misalkan ini mau menggunakan approval, jadi nanti terhold dulu di Oktri lalu masuk ke Accurate Online. Nah, terus berikut pertanyaan kedua, pengiriman datanya gagal atau error bagaimana penanganannya? Jadi memang in case kadang terjadi kegagalan ya atau error ya, misalkan pengiriman data dari Oktri menuju Accurate karena sinyal atau misalkan ada sesuatu yang di luar hal kendali, misalkan ada maintenance dan sebagainya. Nah, Oktri sendiri kita sudah provide fitur untuk menampung segala transaksi yang gagal terkirim. Jadi nanti bisa dilihat di modul kita ketika gagal itu muncul tuh listnya transaksi yang mana saja yang gagal dan klik tombol submit dia langsung akan terkirim. Gitu, Bu Riana. Oke, mungkin Bu Riana juga bisa raise hand ya kalau misalnya mau lebih jelas untuk open mic kita masih bisa dikasih aksesnya juga. Berarti Pak nanti tadi jawabannya kalau misalnya ada gagal atau error pun sudah ditampung sebenarnya ya. Dan juga ada notifikasi kalau itu tuh gagal atau error seperti itu. Nanti bisa di-resubmit lagi. Seperti itu ya Pak Leo ya. Iya, betul Bu Cynthia. Semoga menjawab. Bu Riana mungkin mau ditambahkan lagi, bisa raise hand aja, nanti kita kasih aksesnya.
Oke, sambil selanjutnya lagi kita cari lagi nih pertanyaan-pertanyaan berikutnya terkait, oh udah jelas nih. Terima kasih Bu Riana, cukup jelas. Nah, sepertinya kita langsung selanjutnya nih. Wah, ini udah panjang sekali yang ingin tanya, mungkin terkait teknisnya. Kita langsung kasih akses open mic aja ya untuk Pak Wahyu Hidayat nih. Mungkin kita tunggu dulu Pak Wahyu, sebentar ya. Oh, ini udah dikasih akses nih. Halo, selamat sore. Selamat Semangat sore. semangat pagi, Selamat Pak. pagi. Oke, Pak. Ini pertanyaannya cukup teknis dan panjang nih, Pak. Mungkin Bapak langsung bisa di-share aja, Pak, langsung nih di depan Pak Leo atau Pak Arvin dari Oktri. Silakan, Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Pak, selamat sore semuanya. Saya ingin bertanya, kalau untuk dalam industri logistik itu kan khususnya udara, kita mengenal ada yang disebut dengan satu SMU ya, atau dengan keterangan satu nomor surat muatan udara. Itu bisa mewakili, kalau accurate itu ada fitur yang saya tahu kalau di trading ada control quantity. Nah, di SMU ini kan bisa dalam satu SMU bisa represent untuk menjadi 3 kali barang. Anggaplah saya ngambil simulasinya salah satu kolinya itu barang DG, walaupun secara special case biasanya satu DG itu represent atas satu SMU lah. Nah, dalam satu SMU itu kan ketika DG kita sama-sama tahu ada surcharge yaitu 100% misalkan. Nah, yang pertanyaan pertama ini yang akan apa istilahnya mengkalikan 3 variabel yang masuk ke dalam accurate untuk sinkronisasi di invoicing itu apakah akuratnya yang bisa membuka 3 variabel pengali atau di Oktri. Jadi itu pastinya akan ada jumlah kilo barang dikali harga kiriman dikali surcharge-nya 100%. Baru muncullah berapa amount dalam satu barangnya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengidentifikasi satu SMU itu atau RW bill itu tersinkron dalam satu invoicing ketika itu di AOL. Dan bagaimana mengidentifikasi 2 koli lainnya bisa kita ketahui secara identifikasi masing-masing koli itu terdokumentasi dalam satu invoicing. Karena teridentifikasinya satu suratan satu SMU. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Wah, ini langsung teknis nih. Silakan Pak Leo atau Pak Arvin ya, bisa dibantu. Oke, saya bantu menjawab untuk Pak Wahyu. Izinkan saya, ini saya masih berusaha mencerna nih. Mungkin pertanyaan pertama, mungkin saya tangkap Bapak butuhnya harga itu bisa kita setting dari segi mastering ya Pak. Jadi misalkan harga modal sekian, otomatis jualnya sekian. Benar nggak Pak Wahyu? Enggak, Pak. Kalau di bukan. SMU udara itu kan ada identifikasi, anggaplah normal nih Pak, normal. Kalau udara itu kan satu barangnya minimal 10 kilo ya. Ya. 10 kilo itu. Nah kebetulan si barang 10 kilo ini barangnya masuk kategori DG Pak, dangerous goods. Oke Pak. Artinya dalam penagihan itu akan menjadi muncul kalau kita berbicara di kolom Excel ya Pak, quantity kilo, harga jual, sama surcharge. Nah itu yang mengcover apakah di Oktri atau di AOL, apakah di atau mungkin siapa Mas Baskara sudah ada fitur itu atau belum di Akurat saat ini? Oke, dari sisi itu Pak, mungkin itu nanti bisa kita tambahkan sih Pak, kalau memang Bapak butuhkan, karena mengingat di area kalau udara mungkin lebih bisa bilang LCL ya Pak ya, misalkan ya. Iya. Oke, nah itu mungkin buying rate-nya itu kita mungkin bisa setting, maksudnya dari harga jualnya sudah ada default-nya begitu ya Pak ya.
Bukan default, Pak. Harga Ini beli, kan sorry. maksudnya si 3 variabel itu kan artinya gini, saya punya barang, saya mau kirim Surabaya misalkan, saya mau kirim Surabaya. Nah, biasanya general cargo, tapi saat ini saya punya satu identifikasi barang ini dangerous goods. Nah, saya pasti tagih ke customer secara ilustrasi jumlah kilogram barang dikali harga jual dikali surcharge. Nah, customer itu ingin tercapture tuh 3 informasi itu menjadi satu artikel layer, satu kolom layer, baru di paling sebelah kanannya berapa totalnya. Contoh misalkan 10 kilo dikali 10.000, 100.000 dikali surcharge, berarti harganya itu jadi 100%-nya jadi 200.000 gitu. Halo? Halo? Oke, Pak Wahyu sebentar Pak, sorry. Mungkin di sini bisa dibantu oleh rekan saya. Halo, siang Pak. Siang, Pak. Iya, coba saya bantu jawab ya Pak ya. Ini kalau untuk poin pertama yang Bapak maksud, kayaknya ini ya Pak ya. Apakah yang Bapak maksudnya adalah breakdown di dalam invoice tersebut? Minta didetailkan. Betul. Kalau cuma breakdown invoice mah nggak ada masalah Pak. Tapi variabel pengalinya secara sistematis sinkron ke akuratnya? Bisa, nggak masalah. Kita bisa sinkronkan nanti. Berarti di kolom akuratnya pun mengenal 3 kolom untuk bersifat variabel ya, Pak? Ya, kalau untuk surcharge-nya itu juga per kilogram ya Pak ya? Iya, ngikutin. Oh, itu kalau misalkan untuk saat ini yang kita bisa kerjakan selama ini kan baru 2 variabel, Pak. Nah, untuk 3 variabelnya ini nanti kita mesti kulik-kulik lagi nih untuk AOL-nya, tapi mestinya no issue sih. Ya, coba kalau mungkin bisa dikasih simulasi setelah kegiatan ini boleh. Bisa sebenarnya, atau mungkin kalau mau cara lain, kayak misalkan Bapak barang 10 kilo, surcharge kan per kilo juga ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya ya tinggal ditotalin, kita trigger dari jumlah kilo satuan Bapak juga bisa juga. Itu nanti ada caranya sih. Itu sih mestinya no issue. Boleh. Iya. Terus tadi menyambung pertanyaannya loh kok. Oke, yang kedua, nah ini kan berarti di Octria kan akan mengenerate satu RW bill berarti ya Pak ya? Ya benar. Betul ya, artinya benar. Itu pun no issue ya, artinya no issue. secara template Accurate punya invoice numbering sendiri dan Octri nanti bisa menyisipkan berapa RW bill-nya begitu ya? Ya, kalau untuk nomor RW bill nanti dari Octri-nya Pak. Oh iya, ya. Tapi secara template di Accurate bisa menerima itu menjadi tampilan pada invoice ya Pak? Bisa. Bisa. Nah, Oke, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana mengidentifikasi 2 koli lainnya bisa kita ketahui secara identifikasi. Ini maksudnya gimana Pak? Ya kan tadi, jadi kan kalau customer ketika dia kirim ada berapa, ada 3 koli gitu ya, tapi itu secara destinasi sama, secara item dimiliki oleh satu customer yang sama. Nah itu kan otomatis pada invoicing-nya satu koli kan beratnya pasti berbeda-beda, Pak. Iya. Nah, customer itu common dia ingin teridentifikasi karena ketika dalam satu RW bill itu ada 3 koli, air freight itu kan punya identifikasi lagi, Pak. Turunan labeling, tagging terhadap setiap koli itu sendiri. Iya. Nah, itu menjadi satu kesatuan informasi di invoicing gitu. Oh, nggak masalah Pak. Nanti kan jadi gini, pada saat bikin di RW bill ataupun di invoicing, nanti kan ada di description of goods ya Pak. Misalkan Bapak ada pengiriman gelas 3 koli. Dan di situ kan akan di breakdown per kolinya ada berapa gelas dan total ada berapa koli. Dan itu nanti akan sinkron langsung ke invoice Pak dari RW bill ya. Jadi nggak ada masalah.
Tapi kalau boleh saya tahu, Oktri-nya sendiri untuk yang saya tanyakan, ini sifatnya saat ini sudah tersedia atau Oktri harus mendevelop? Oh, jadi gini, untuk basic forwarding kita sudah tersedia. Kita sudah ada beberapa customer juga udah running dengan kita juga. Cuman kita kan tiap bulan akan develop fitur baru, Pak. Jadi kita masih develop terus, mungkin sampai 10 tahun ke depan juga masih develop terus, Pak. Karena saat ini kita masih fokus di freight forwarding, masih secara general, dan ini lagi dalam tahap TMS. TMS mungkin dalam 1 bulan lagi kita akan launch semuanya. Setelah itu masuk ke consolidator, distribusi, dan juga NVOCC. Dan Artinya nanti need to develop ya. Yes, tapi untuk kalau masih basic freight forwarding kita sudah mensupport kok, udah mengcover semuanya, Pak. Oh iya, kalau freight forwarding, cuman kan kalau yang karena kan secara subjeknya freight forwarding dan logistik, kebetulan kalau yang saya tanyakan kan lebih mature di logistiknya, Pak. Iya, logistik sudah mengcover kok, Pak. Artinya no issue dong, 3 pengalih variabel, Pak. Nah, untuk case yang ini kita baru ketemu. Nah, jadi kita mesti kulik lagi, tapi mestinya no issue. Boleh. Gitu. Nanti kalau memang sudah bisa apa istilahnya, secara demonstrate dari Oktri ke integrated ke akuratnya, sih boleh diinfo, Pak. Boleh. Mungkin nanti boleh coba ditinggalkan kontak ya, Pak. Biar nanti kalau mungkin next time kita boleh live demo biar lebih jelas lagi. Jadi Bapak bisa lihat langsung dari tampilan UI UX kita gimana menurut Bapak gitu. Boleh, silakan Pak. Ya. Saya sudah chat, saya tinggalkan kontak number. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Nanti kita akan hubungi kembali ya untuk kita bisa arrange lebih detail lagi untuk demo produk. Terima kasih. Oke, kita coba lanjut dulu nih. Wah, ini udah banyak banget nih antusiasmenya. Cynthia izin tambahin dikit boleh? Boleh, silakan Pak Haji. Ya, mungkin tadi saya mau konfirmasi sih, maksudnya Pak Wahyu saat ini sudah pengguna Accurate atau belum gitu ya. Cuman kalau saya tangkap sih kayaknya sudah pengguna Accurate ya, Pak Wahyu ya. Nah, jadi mungkin sedikit menambahkan aja kalau dibilang bisa atau enggak, sudah tersedia atau belum untuk field-fieldnya, saya rasa sih bisa, sudah bisa gitu ya, karena itu kan variabelnya sebenarnya dari misalkan per kilo harganya berapa, itu sudah pasti bisa dari sisi produk. Nah, cuma kalau misalkan tadi surcharge berapa persen, nah mungkin kan itu masuknya ke biaya apa gitu kan ya, kita bisa tambahkan di Accurate. Nah, jadi perkara itu bisa tercatatnya sih pasti bisa. Nah, cuman memang kalau mau ada hitung-hitungannya otomatis seperti itu sih tentunya memang bukan dari sisi Accurate, Pak Wahyu. Jadi Accurate sih masuk aja angkanya berapa gitu kan. Oke, biaya surcharge-nya 1 juta misalkan, itu akan tercatat. Nah, mungkin nanti harapannya bayangan saya ya, kalau dengan Oktri ya mungkin dimasukin di Oktri, otomatis terhitung, ya dilempar ke Accurate, langsung tercatat lah di invoice-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu sih bayangan saya, Pak Wahyu. Cuma jadi poin saya dari sisi Accurate harusnya sih juga no issue sih. Seperti itu tambahan saya. Thank you. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba lihat secara tampilannya aja. Mungkin dari tim Oktri atau dari Mas Haji bisa nge-rage. Kalau ditanya pengguna tapi lebih ke arah praktisinya sih sebetulnya. Siap. Oke, baik. Siap, terima kasih. Ya, thank you Pak Wahyu. Wah, ini tadi kita udah dapat insight baru lah ya terkait logistik nih. Mungkin kita langsung dulu nih cari pertanyaan terkait Accurate dulu nih ya. Yang tadi antusiasmenya Oktri udah banyak, boleh nih kita tampung dulu sebentar. Nah, di sini ada yang tanya nih, gimana sih ini untuk bagaimana Accurate dapat membantu para pelaku usaha? Wah, memang seberapa penting sih laporan keuangan seperti itu? Wah, mungkin nih banyak juga yang masih manual ya laporan keuangannya dan dia masih rada bingung nih, apakah menggunakan software tambahan terkait laporan keuangan? Mungkin dari Pak Haji boleh dibantu nih Pak. Oke, jadi sorry tadi yang saya nangkep poinnya maksudnya seberapa pentingkah laporan keuangan gitu? Oke, jadi kalau kita bicara penting atau enggak gitu, sebenarnya kan kembali tergantung kebutuhan masing-masing ya.
Cuman secara umum kalau kita sudah bicara bisnis ya, suatu bisnis, laporan keuangan tuh sangat perlu sih. Itu mungkin di luar dari sisi oh ya perlu untuk misalkan pinjaman modal dan lain sebagainya, tapi sebenarnya buat kita sebagai business owner itu perlu karena tadi kita bisa tahu kondisi bisnis kita tuh gimana gitu sih. Kalau kita jalanin bisnis, jalan aja nih, kita nggak tahu nih kita untung atau rugi, kalau untung berapa, kalau rugi berapa, kalau rugi itu yang bikin ruginya apa. Nah, hal-hal seperti itu kan kita perlu tahu sebenarnya kan. Nah, itu taunya dari mana? Ya dari laporan gitu. Jadi bikin laporan keuangannya bagaimana? Bisa manual, bisa otomatis yang instan itu. Kalau kita mau manual ya bisa, nggak masalah, tetap dijalanin. Tapi kalau mau instan ya dengan accurate tadi tinggal klik langsung jadi. Jadi paling bedanya ya dari sisi kemudahannya sih gitu kan. Kalau memang kita banyak waktu ya bisa bikin manual. Cuman saya yakin kita business owner biasanya sibuk ya, nggak sempat handle yang administrasi gini. Jadi ya better menggunakan sistem sih. Mungkin seperti itu ya, Cynthia. Iya, benar banget. Karena mungkin dari sisi efisien waktu ya, bisa jadi dengan adanya aplikasi seperti Accurate ini bisa malah lebih fokus ekspansi seperti itu ya, jadi lebih efisien waktu. Nah, semoga bisa dapat insight baru juga dari jawaban dari Pak Aji juga tadi. Kita lanjut lagi nih, udah banyak lagi yang bertanya tentang Oktri. Coba ya kita mulai dari, ini ada lagi dari Ibu Santi. Izin bertanya, apakah Oktri ini bisa untuk pengontrolan persediaan untuk spare part unit mobil? Wah nih, spare part unit mobil apakah bisa nih Pak Leo, Pak Arvin? Oke, saya bantu menjawab pertanyaan dari Ibu Santi. Untuk kontrol spare part unit mobil, kita sudah provide ya Bu ya. Jadi misalkan kita bisa tahu nih barang stok kita ada berapa, nanti di-input sebagai buying atau purchase invoice, di sini perlakuannya. Nanti akan masuk sebagai stok. Kalau setelah itu digunakan, nanti kita bisa tahu nih, mobil ini sudah menggunakan spare part yang mana aja. Contoh dalam 10 mobil, kita sudah punya, mobil pertama sudah menggunakan 3 item spare part. Nanti kita bisa lihat historinya. Dalam masing-masing mobil itu, berapa spare part yang digunakan, dan biayanya berapa. Begitu, Bu Santi. Mungkin kalau misalkan belum jelas, mungkin bisa raise hand, jadi kita bisa sedikit ngobrol. Ya. Mungkin Bu Santi bisa kita kasih akses open mic juga ya. Bisa lebih detail nih jadinya. Oke. Jadi sebenarnya untuk unit mobil pun spare part-nya sudah bisa ya, tersedia ya di Oktri juga ya, di support. Yes, betul. Halo. Terima kasih. Ya, halo. Iya. Halo Bu Santi, silakan Bu. Ya, selamat sore. Izin bertanya nih, jadi yang saya kepengen tahu itu, apakah di Oktri itu kita bisa melihat misal pemakaian spare part itu untuk unit A, B, C dengan maksudnya gini, dalam arti apakah kita bisa mengontrol minimum stok, terus berapa rata-rata sebenarnya kebutuhan kita, apakah bisa dianalisa seperti itu melalui program Oktri? Iya, Bu Santi. Jadi sedikit penjelasan, tadi kan saya menjawab berarti sudah bisa tercover, dan areanya penerapan di Oktri kita ada 2 modul, Bu. Pertama modul transaksi untuk list spare part. Di situ kita bisa melakukan aktivitas nih. Ketika stok masuk, berarti kan ada pembelian. Nanti kita bisa tahu nih beli barang tanggal berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa, dan ketika barang keluar itu kita bisa assign ke mobil yang mana. Itu modul pertama, Bu. Lalu modul yang kedua adalah report. Nanti ada reportnya, kita bisa lihat seperti mutasi bank rekening. Kita bisa lihat, oh tanggal sekian in, tanggal sekian out, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat historical dari penggunaan barang-barang spare part tersebut, Bu. Baik, saya boleh tambahkan sedikit. Kalau tidak salah di Accurate sendiri sudah bisa juga ya kontrol persediaannya. Nah, kalau misalnya kita kombinasikan antara Oktri dengan Accurate, nanti hasilnya gimana ya kira-kira? Maksud saya gini, apa bedanya kalau misalnya kita menginput persediaan itu di Oktri dengan kita menginput persediaan di Accurate? Seperti itu. Oke, Bu Santi, mungkin kalau sepengalaman saya, Bu ya. Jadi kalau ada kesalahan nanti mungkin bisa dikoreksi dari tim Accurate gitu. Tapi kalau di sisi Oktri kita perbedaannya
Kalau di accounting mungkin bisa, di accurate mungkin lebih ke arah accounting, jadi kita bisa tahu dari segala biayanya, biaya dari masing-masing mobil. Tapi untuk historical di-provide oleh report si Octree-nya, Bu. Jadi yang seperti tadi saya sebutkan, setiap transaksi keluar masuk barang kita bisa langsung generate tanggal berapa, digunakan ke mobil yang mana, tuh Bu. Tapi kalau dari segi biaya, misalkan tergantung perusahaan Ibu skalanya menggunakan apa, misalnya Vivo atau menggunakan average, itu tergantung dari settingan dari accurate-nya. Nanti bisa disettingkan, Bu, gitu. Berarti maksudnya lebih bagus kita kombinasikan ya Pak ya? Betul, Bu. Kalau ingin menjawab itu, ya benar. Lebih baik kombinasikan, sorry. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Santi. Terima kasih, Bu Santi. Oke, kita lanjut lagi nih, Pak Leo. Ini udah ada yang aktif juga nih di kolom chat dan juga di kolom Q&A dari Pak Armi Yunaldi nih. Wah, sepertinya sangat antusias ya hari ini ya, banyak pertanyaan juga untuk Octree dan Accurate. Coba aku bacain dulu ya, ini dari buat Accurate. Apakah Accurate sudah menyediakan layanan bagi customer dengan jenis usaha yang masih mikro hingga yang sudah skala besar? Sehingga ketika ada customer yang telah menggunakan Accurate dengan bisnis yang masih mikro, ini kemudian berevolusi untuk tingkat menengah ya hingga besar, tidak perlu beralih lagi ke platform lain untuk kemudahan dan kelancaran usahanya. Wah, ini bisa dibantu dari Pak Aji nih. Atau mungkin Pak Armi boleh dikasih akses juga ya untuk open mic nih detailnya. Mungkin silakan Pak Aji, apakah ada nih menyediakan layanan untuk yang dari usahanya masih kecil, terus berkembang jadi besar? Oke, thank you Pak Armi untuk pertanyaannya. Nah, ini memang menjadi poin yang sangat menarik gitu ya. Justru itu yang tadi sempat saya sampaikan bahwa Accurate ini kan kita bisa menghandle sebenarnya dari bisnis tadi mikro ya, meskipun tadi saya sebut UKM, tapi ya dari UMKM gitu kan baru mulai sampai perusahaan besar pun bisa gitu. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah sebenarnya kita mau start dari usaha mikro gitu kan, mungkin kita bisa start tadi dengan menggunakan yang aplikasi Accurate Lite misalkan, karena itu jauh lebih simple gitu kan, tinggal dari handphone itu kita udah bisa kelola penjualan, pembelian, biaya, laporan keuangan sama stok itu sudah bisa kita handle dari satu aplikasi handphone itu. Itu mungkin saat kita start cukup dengan itu gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu, misalkan kita pengen kelola cabang nih, misalkan sudah sampai punya cabang, atau kita pengen tambah fitur ini, fitur itu, nah itu sebenarnya tinggal ya buka Accurate online ya di web gitu kan. Jadi sebenarnya ya saat sudah siap untuk naik kelas, fiturnya sebenarnya sudah ada gitu dari kemarin, cuman ya belum dipakai aja gitu kan. Ya kita tinggal pakai gitu. Terus kita misalkan mau tadi punya toko, mau tambah POS misalkan, ya tinggal tambah aja. Dan itu sebenarnya sudah include di dalam gitu sih. Jadi nggak perlu pusing, mau cari kemana lagi nih aplikasinya, nanti belum tentu terintegrasi, segala macam. Seperti itu sih. Jadi jawaban saya, untuk mikro akan bisa membantu di sana, saat berkembang ya tinggal memilih aja fitur-fitur mana yang sebenarnya ingin digunakan sih. Seperti itu mungkin, Pak Armi. Wah, ini udah ada Pak Armi join nih, Pak. Jadi sebenarnya Accurate Online ini udah ada aplikasi pendukung ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Ada yang dari smartphone tadi ya, diinstalasi di mobile phone, terus juga kalau misalnya udah berkembang, ada kebutuhan nih untuk bisa lebih kembangin lagi, lebih detail lagi fitur-fiturnya, langsung juga di Accurate Online di browsernya. Mungkin Pak Armi, ini ada juga nih pertanyaan Pak Armi di kolom chat ya, tadi terkait Octree, mungkin bisa langsung disampaikan nih. Halo, sore Pak Armi. Jadi tadi Pak Armi bertanya tentang terkait Octree juga nih. Ya, halo. Ada ini putus-putus ya. Coba aku bantu untuk dibacakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Armi terkait Octree. Halo, sore. Sore Pak. Terkait penyediaan fulfillment bagi customer ya Pak ya. Putus-putus nih Pak Armi nih. Oke, coba aku bantu aja untuk bisa dibacakan. Apakah Octree menyediakan fulfillment bagi customer, bahkan sampai akses untuk membantu penjualan produk customer? Gimana nih? Mungkin dari Pak Leo atau Pak Arvin bisa dibantu? Iya, Bu Cynthia. Tadi terkait pertanyaan Pak Armi. Iya, halo Pak Armi.
Oke, tadi menjawab pertanyaan dari sisi fulfillment. Kita di Okti memang saat ini belum provide ya, Pak Almi, ya, untuk fulfillment, karena itu memang agak complicated juga sih. Cuman kalau untuk developnya kita bisa banget, jadi mungkin kita bisa diskusi di luar event ini, Pak Almi. Gitu. Oh, sorry ke-mute. Oke, berarti dari sisi Okti-nya sendiri terkait fulfillment ini masih belum ada ya Pak ya? Betul, Bu. Oke, mungkin nanti lebih detail lagi, mungkin kita akan hubungi langsung Pak Armi dan kita bisa ajak nantinya untuk demo produknya Okti ya. Jadi bisa langsung lebih detail lagi. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Kita masih ada waktu kurang lebih 2 pertanyaan lagi ya terakhir karena udah tiba-tiba 2 jam setengah ini nih, setengah 4. Iya, nggak berasa ya. Nggak berasa nih, saking antusiasnya nih. Nah, ini dari Ibu Indah Lindari. Nih, untuk Okti apakah tersedia fitur untuk menampung barang sementara atau cross-docking area? Jadi, barang yang diterima langsung dicek dan disiapkan ya untuk dikirim, tidak masuk di stok. Apakah bisa nih, Pak Leo atau Pak Arvin? Oke, mungkin untuk area cross-docking area, apakah mungkin Ibu Indah bersedia nih untuk raise hand nih, jadi kita bisa ngobrol nih. Nah, benar-benar. Coba yuk kita kasih akses. Bu Indah. Halo, sore Bu Indah Lindari. Apakah sudah bisa bergabung di sini? Belum join ya? Jadi di sini menanyakan tersedia atau tidak ya fiturnya untuk menampung barang sementara ini. Tapi kira-kira bisa nggak Pak di Okti ini sebenarnya untuk fitur seperti itu, cross-docking area ini? Oke, mungkin sambil membantu menjawab, jadi cross-docking area, atau mungkin dari yang disampaikan oleh Bu Indah, kalau penangkapan saya sih konsepnya mirip seperti warehouse mungkin ya, gitu. Jadi nanti barang turun ke area warehouse, mungkin langsung dipindahkan ke mobil yang lain, gitu contohnya. Nah, sebenarnya area warehouse itu di Okti memang kita belum sampai ke sana, tapi kita memang in the future kita memang udah masuk agenda kita sih. Ekspektasi kita tahun ini kita bisa launching nih. Tadi itu untuk warehouse. Oke, berarti nggak perlu khawatir ya, udah dalam roadmap nih ternyata untuk terkait cross-docking area ini. Oke, semoga menjawab ya. Tadi untuk dijawab sama Pak Leo, dan nanti kita akan hubungi lebih lanjut lagi untuk bisa join demo produknya Okti ini. Oke. Lanjut Pak, mungkin terakhir nih ya, sebelum closing statement. Kita tanya selanjutnya lagi dari Pak siapa nih? Pak Usep Saifullah ya di kolom chat ya. Nah ini cukup panjang nih pertanyaannya, mungkin bisa kasih open mic untuk Pak Usep. Halo, selamat sore Pak. Halo, Usep. ya, sore Bu, Bapak-Bapak. Oke, bisa langsung Pak. Ya Pak, ya Pak, tadi yang dipaparkan terkait dengan Okti itu cukup menarik Pak buat kami, karena memang kebetulan kami ini perusahaan integrated logistik Pak ya, dari mulai custom, kemudian handling di pelabuhan, kemudian warehouse, kemudian kami siapkan tracking juga sampai di tujuan end customer kami, baik itu dari sisi raw material atau dari sisi finish product dari customer kami. Nah, yang ingin tadi saya tanyakan tuh, produk Okti ini nih hasilnya nanti seperti apa gitu tampilannya untuk kami gitu user, kalau misalnya gunakan Okti ini seperti apa, karena tadi kan cukup lengkap ya Pak ya, dari mulai custom sampai dengan trackingnya, warehouse dan segala macamnya sampai ke end customer itu ada semua prosesnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua,
tadi saya menarik juga terkait dengan spare part karena kami juga memiliki cukup banyak armada yang cukup tinggi perputaran spare part-nya yang saat ini kami hanya mengandalkan menu di Accurate terhadap spare part tersebut, yaitu dengan akun persediaan. Kemudian terkait dengan trackingnya, kami juga di sini tertarik dengan tadi disampaikan uang jalan driver ya Pak. Itu konsepnya seperti apa ya Pak di Octree itu? Apakah ada tools atau apa yang sehingga kami bisa tahu gitu dengan tujuan tertentu komoditas ini berapa rupiah uang jalannya seperti itu yang terkonek di Octree yang pada akhirnya kan terkonek ke Accurate juga seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk biaya custom clearance ini yang biasanya kami kadang ini ya best practice aja gitu ya Pak ya, habis berapa di pengurusannya seperti itu. Nah, apakah dengan adanya Octree ini bisa kita ketahui gitu sebetulnya estimasi cost yang harus kita keluarkan untuk custom ini berapa seperti itu. Itu aja sih Pak Leo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usep untuk pertanyaannya. Menarik sekali nih dan cukup detail. Jadi sebenarnya kalau Bapak ingin melihat bagaimana seperti apa tampilannya, nanti kita mungkin bisa diskusi terpisah dengan live demo ya Pak Usep ya, tentang bagaimana transaksinya. Tapi sebelumnya Pak Usep sudah menggunakan Accurate Online ya Pak? Sudah dari awal perusahaan kami berdiri sudah pakai Accurate Online, begitu Pak. Oke Pak, jadi di modul kita untuk terutama misalkan Bapak bicara di bagian list spare part dulu nih contoh ya Pak ya. Jadi kalau list spare part mobil itu kita untuk pembelian di Accurate Online perlakuannya sebagai purchase invoice Pak. Jadi tadi kan ada slide kami juga ceritakan. Iya, betul. Nah, terus yang kedua untuk supaya bisa mengetahui ini apakah menggunakan mobil yang mana, kita menggunakan fitur departemen Pak di area Accurate Online ya Pak. Jadi ketika data dikirimkan, kita di Octree mungkin sebutnya nomor truk atau nomor platnya misalkan. Terus yang di bagian Accurate-nya akan masuk sebagai departemen. Jadi misalkan transaksi Bapak di bagian purchase invoice kan ada kolom tuh bisa input bagian departemen. Nah, itu bisa dimasukkan di situ Pak. Akan masuk ke situ maksudnya. Yeah. Lalu kayak contoh uang jalan. Uang jalan itu kan biasanya kan sifatnya cash atau on the spot. Jadi kalau misalkan di kita ya kita sebutannya nama modulnya other cost Pak. Atau kalau misalkan di Accurate itu akan masuk sebagai other payment atau pembayaran gitu. Sama nanti juga scope-nya juga nanti akan kita masuknya acuannya sebagai departemen gitu Pak. Tapi jika ingin lebih detail lagi kita mungkin enaknya kita ngobrol di terpisah di webinar ini Pak gitu. Boleh Pak. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Pak? Apa ada yang kurang mungkin? Ya mungkin detailnya ya tadi itu mungkin ada next meeting ya atau mungkin intens lagi ya dengan perusahaan kami terkait dengan produk dari Octree tersebut. Cukup Pak Leo. Ya. Oke, baik terima kasih. Nanti kita pastinya akan hubungi lebih lanjut ya Pak Usep untuk bisa kita atur jadwal demo produk detailnya nih sama Octree. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wah, ternyata banyak banget nih antusias terkait industri logistik, freight forwarding juga. Jadi benar-benar hal yang fresh nih di Accurate juga ya, bisa integrasi dengan Octree. Semoga bisa mendapatkan kemudahan juga dengan ada integrasinya Octree dengan juga Accurate. So aku langsung aja nih balikin lagi ke moderator kita, Anggi ya, karena waktunya sudah terbatas sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan mendapatkan insight baru nih untuk bisa mengembangkan bisnisnya lagi. Terima kasih Pak Leo, Pak Arvin, Pak Aji, dan juga Anggi. Selamat sore semuanya. Selamat sore, wah menarik sekali ya Q&A pada sore hari ini ya Bapak dan Ibu, sampai masih banyak banget sih pertanyaan yang belum kejawab. Oke, kalau tadi saya udah di tengah-tengah membahas sedikit ada promo nggak sih atau segala macam, mungkin saya penasaran nih dengan pricing-nya dari tim Octree, karena tadi 50% ya, plus 1 bulan, jadi udah 13 bulan bisa dipakai untuk para user nih. Dan juga kayak dari tadi belum kelihatan nih promo dari Accurate pada bulan ini kayak gimana, mungkin nanti boleh dibantu share dari tim kita ya? Oke. Yap, Ibu Cynthia udah mulai share. Wah,
Ini promo menariknya banget nih, promo dari Accurate dulu ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan promo ini untuk seharga Rp2.220.000 dari Rp3.196.800 plus extra cashback yaitu sebesar Rp500.000, udah termasuk untuk 2 pengguna tambahan dan 1 outlet dari Accurate POS ini sendiri. Dan tapi harga ini belum termasuk add-on dan juga ini udah termasuk harga dari PPN 11% ya Bapak dan Ibu. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu yang mau dan tertarik nih dengan promo kita pada bulan ini, bisa langsung scan barcode yang ada di layar kaca Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bisa difoto dulu nih nanti baru, atau diklik di bit.ly/accurate network. Jadi semoga kita bisa berlangganan bareng ya Bapak dan Ibu. Dan tentunya ini ada promo dari yang OAKRI yang tadi saya sudah bilang, itu extra free 1 month usage plus diskon 50% off. Jadi bisa menggunakan 13 bulan sekaligus. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu yang mau ceki-ceki ataupun mau langsung tertarik banget nih dengan OAKRI, langsung bisa di-scan di layar kaca ini. Jadi bisa difoto dulu ya Bapak dan Ibu. Oke deh. Dan selanjutnya ini ada feedback. Jadi kita udah telah berada di akhir-akhir acara nih Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu bisa scan di layar kaca ini untuk feedback form ya, karena feedback dari Bapak dan Ibu bisa belajar buat kita juga untuk membuat event-event selanjutnya yang lebih hebat lagi, yang lebih heboh lagi, dan pastinya lebih bermanfaat lagi untuk bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Yap, mungkin nanti bisa dibantu dari tim kita untuk menuliskan linknya ya di kolom chat komentar. Oke deh. Nah, selagi Bapak dan Ibu masih yang ngisi-ngisi nih link feedbacknya, saya akan mengumumkan pemenang dari pemenang dari orang dan Ibu Pes ada ini. Nah, kalau tadi di awal ada pantun nih, saya mau pakai pantun lagi nih di tengah-tengah. Petik mangga sama Pak Aji nih. Jangan lupa mengajak Pak Leonard ya. Setelah usai webinar e-talks kita hari ini, penasaran nggak sih siapa yang menjadi peserta terbaik kita hari ini? Dan para peserta terbaik kita bukan cuma 1 orang, tapi kita ada 5 orang yang akan mendapatkan merchandise dari Accurate Talks hari ini. Yang pertama, langsung aja nih, yaitu ada Pak Rahmat Salim. Yang kedua, ada Bapak Wahyu Hidayat, ada Ibu Santi, ada Pak Armi Yunaldi, dan juga yang terakhir, yaitu Pak Yusef Saifullah. Selamat kepada para peserta aktif, nanti akan dihubungi oleh panitia dan pastinya merchandise akan meluncur ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Setelah melewati berbagai rangkaian kegiatan webinar hari ini, kita udah saat di ujung acara. Video ini bisa ditonton lagi di YouTube dan akan di-share linknya ke email Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari webinar ini kita dapat katakan bahwa pemaksimalan digitalisasi pada sektor freight forwarding dan logistik serta sektor keuangan akan menciptakan suatu sinergi baru yang pada akhirnya ini menjadi solusi untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita semua, yang sangat baik bagi kelangsungan aktivitas bisnis kita. Bersama dengan Accurate dan juga OAKRI, semua menjadi mudah dan akurat dalam satu platform. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Anggi Monika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.